Elementary sendiri sih baru berjalan 3 bulan ya, dari bulan Maret. Dan itu sih kalau misalnya intensif, sebenarnya ini kayak usaha sambilan kita sambil kuliah. Jadi kayak kita sambil kuliah coba-coba bisnis Little Elementary. Kalau disebut intensif, kalau jualan online kayak gini sebenarnya kita nggak bisa ngitung intensif. Kita nggak bisa ada standar kayak misalnya 1 bulan kita laku berapa atau kayak gitu. Soalnya nggak tentu juga kalau buat online shopping. Ketika yang order rame ya kita banyak yang jual, tapi ketika lagi sepi-sepinya ya bisa 1 bulan atau 2 bulan nggak ada yang pesan sama sekali. Utamanya sih sepatu, cuman kadang juga ada celana, tas, ya apa yang bisa dijual lah gitu. Oh gitu. Kalau itu Elementary sendiri tuh kita khusus menjual aksesoris handmade. Salah satu produk unggulan kita tuh Dreamcatcher. Nah, Dreamcatcher itu kita bisa ada yang custom made, sama ada yang kita keluarin setiap bulannya namanya lewat course. Sama ada juga aksesoris yang kita keluarin lewat edisi limited kits. Macam-macam. Intinya aksesoris untuk motor, mulai dari pot dan ya pokoknya barang-barang untuk modifikasi motor aja kayak gitu. Oh gitu, cukup laki ya apa yang dijualnya ini. Laki lah. Karena di sini simpel ya, nggak buang waktu, nggak butuh tempat yang banyak, terus juga nggak kena pajak dan lebih gampang untuk publikasinya. Kalau menurut kita sendiri ya, via online itu lebih lebih modalnya lebih relatif sedikit dibandingin misalnya kita berusaha buka toko atau misalnya nitip barang atau nyari reseller kayak gitu. Dan karena kita emang usahanya bisnis startup kayak gitu, jadi kita memutuskan untuk via online karena online lebih mudah kita jangkau dan lebih mudah dijangkau konsumennya juga. Dan kita tuh bisa memasarkan barang dengan cepat tapi dengan biaya yang minim. Yang pertama, aku nggak harus punya toko, itu mahal. Nah, terus untuk bisa mulai usaha dengan modal yang pas-pasan, itu kita nggak mungkin kita buka toko kan, kayak gitu. Nah ini juga soalnya usaha dari muter duit jajan sendiri, jadi ya bisa dikecil-kecil. Saya itu kembali ke masing-masing orang aja ya. Kalau saya lihat sendiri sih, karena saya lebih sering jualan sepatu, pelanggan saya ya orang-orang yang emang hobi sepatu. Ya dia menurut saya bisa dianggap konsumerisme, tapi juga bisa dianggap tidak konsumerisme. Kan tergantung, ada yang benar-benar butuh sepatu, ada yang benar-benar untuk koleksi sepatu seperti itu. Saya kalau menurut tren yang ada sekarang, emang online shop itu mempermudah untuk konsumen untuk semakin belanja. Jadi kayak kamu sekarang nggak usah harus keluar, kamu bisa tinggal di dalam rumah, klik-klik aja, terus belanja, terus tahu barangnya udah nyampe. Kalau misalnya meningkatkan konsumerisme, kalau menurut saya pribadi sih secara nggak langsung iya. Tapi kalau menurut saya itu juga secara nggak langsung mempermudah kayak penjual-penjual seperti saya untuk memasarkan barang dagangannya. Tergantung di mana kita liatin, soalnya kalau kamu lihat itu di kota-kota besar emang iya kayak gitu. Sekarang banyak contohnya aja, wow juga pasti mungkin pernah online shopping kan, oke? Dan tinggal dari kamar doang kita bisa pesan barang, tinggal transfer. Sekarang transfer juga bisa dari kamar, terus nggak usah kemana-mana tapi nanti barangnya diantar. Itu kalau menurutku itu jelas-jelas meningkatkan konsumerisme, tapi di tingkat orang ambillah misalnya orang menengah ke atas gitu loh, nggak semuanya. Jadi khusus kelas menengah aja ya? Yap, kayak gitu. Soalnya ya orang-orang yang melek internet ataupun menggunakan internet sebagai sarana berbelanja, ya memang pasarnya kalau sampai saat ini baru orang-orang seperti itu. Terakhir ini sebulan sekali. Sebulan sekali. Nggak tentu sih. Berapa kali mungkin sebulan? Kalau dalam sebulan terakhir mungkin 2-3 kali. Hitungannya lumayan sering sih, kadang sebulan sekali, tapi kalau itu biasa sebulan 2 kali, tapi bulan depannya nggak belanja lagi, uangnya udah habis. Oh ya.
yang paling sering sih beli baju buat kuliah, Selain baju, sepatu, selain itu tas, banyak. Barang-barang yang berhubungan dengan hobi, misalkan alat-alat musik, headset, atau mungkin kadang-kadang airsoft gun seperti itu. Ini sih sepatu atau jam. Baju dikit-dikit sih, tapi lebih sering sepatu atau jam. Karena kalau online shop itu lebih mudah ya, kita kan tinggal buka Instagram atau BBM, terus tinggal milih barang yang kita inginkan, pesan sama ownernya, duitnya ditransfer, 3 hari barangnya sampai, nggak perlu panas-panas ke toko gitu deh. Karena kita agak susah ya cari toko yang pasti atau informasi mengenai toko itu masih terbatas. Dan kalau di online shop kan kita bisa cari barang-barang yang banyak, terus pilihannya juga banyak, lebih beragam aja variasinya. Komparasinya juga lebih bisa ringkas gitu. Soalnya kalau belanja lewat online itu tiduran juga bisa, nggak harus jalan-jalan, tinggal tiduran, ada koneksi internet, ngecek-ngecek barang-barang yang lucu, terus SMS, terus transfer, udah nyampe deh ke tangan. Iya banget, soalnya kita tuh dimudahkan dengan segala macam teknologi dan dengan adanya karena kemudahan yang udah diciptakan dengan adanya teknologi itu, kita jadi semakin kayak nagih gitu loh ya, biar ketagihan soalnya gampang dan murah. oh iya. Iya. Karena kita akan semakin tergiur dengan variasi pilihan barang-barang yang semakin banyak dan harga-harga yang menarik ditawarkan di online shop itu. Iya, sangat meningkatkan. Uangmu jadi habis. Iya, uang habis, waktu habis buat lihat-lihat, semuanya dia pokoknya jadi konsumerisme. Ketagihan. Iya, bangun tidur, ngeceknya hashtag jualan. Capek deh. Saya itu produk globalisasi ya, karena online shop sekarang kan seperti kita lihat ada Toko Bagus, Facebook, Kaskus, berniaga.com, apalagi ya, itu kan butuh internet, sedangkan internet sendiri kan itu produk dari globalisasi itu sendiri. Makanya iya. Kalau produk globalisasi, menurut saya mungkin bisa jadi iya, karena teknologi internet itu sendiri kan awalnya nggak sebelumnya nggak mengglobal, terus selalu internet mengglobal, terus akhirnya muncul juga yang namanya teknik online shop. Online shop sendiri tuh awalnya kalau nggak salah di pertama kali itu di Amerika kan, terus lama-lama dia mengglobal sendiri. Terus kayak ya jadi emang online shop itu ya bisa dibilang produk globalisasi juga sih. Ya soalnya online shopping ini sendiri nggak bisa dilepasin dari apa yang namanya perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi itu sendiri merupakan salah satu hal yang menggerakkan globalisasi saat ini. Dengan sampai kita ke tingkat teknologi seperti sekarang, itu kita nggak cuma bisa berhubungan dengan orang yang di sekitar kita aja kayak sebelumnya, bisa juga kita sekarang kita di sini tapi kita masih bisa teleponan sama teman kita yang di luar negeri atau di mana, ataupun pesan barang di luar negeri untuk shipping ke sini. Ya itu menurutku sangat amat globalisasi gitu loh. Kalau kita belanja online shop itu pastikan pakai media internet, dan itu adalah satu produk dari globalisasi juga. Jadi jawabannya adalah iya. Oke. Saya iya. Karena sekarang kita tidak hanya bisa beli barang dari dalam negeri atau dari yang dekat dengan lingkungan kita, tapi kita juga bisa beli barang dari luar negeri. Ya, membiasnya batas-batas antar negara, jadi bisa jualan lewat internet secara gampang.